Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari tsumma amma ba'd. Ma'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah bosan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Yang mana kalau sedikit saja kita berpikir sebetulnya manusia atau bahkan kita sendiri sebetulnya tidak layak mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kendati demikian, seringkali kita masih lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita masih meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali kita masih berbuat dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan hikmahnya masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nah, untuk itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan nabi, penutup para nabi sebelumnya, dan ini merupakan akidah kaum muslimin. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seseorang yang mengaku sebagai nabi di zaman sekarang, maka dapat dipastikan orang tersebut adalah pendusta dan tidak boleh kita imani dan kita benarkan. Kemudian juga kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dari istri-istri beliau, baik dari anak-anak cucu-cucu beliau, baik dari ponakan-ponakan beliau dan semuanya, yang itu terkandung semuanya pada nama ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi perlu digarisbawahi bahwasanya ahlul bait ini tidak hanya anak keturunannya Fatimah, sebagaimana orang zaman sekarang memahami demikian dengan istilah habaib, dengan istilah syarifah dan sebagainya. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya anak keturunannya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi termasuk juga anak keturunannya Abdullah bin Abbas, termasuk juga anak keturunannya Aqil bin Abbas, termasuk juga anak keturunannya Ja'far bin Abdul Muttalib, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang paling utama adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting,
Karena orang-orang Syiah itu yang mereka katanya mengagung-agungkan Ahlul Bait, faktanya mereka malah meremehkan bahkan mengkafirkan sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini keliru. Ya, karena yang paling berhak untuk mendapatkan nama Ahlul Bait adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tema kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis laknatullahi alaih untuk menyesatkan wanita. Ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia secara umum. Akan tapi memang ada beberapa ulama yang mengkhususkan tipu daya iblis untuk kaum wanita. Dan ini bukti bahwasanya Islam merupakan agama yang sangat-sangat memperhatikan kondisi kaum wanita. Nanti kita bahas insya Allah. Ada salah satunya di antara bentuk tipu daya iblis adalah syubhat-syubhat yang dikeluarkan oleh kaum feminisme di zaman sekarang. Nah, maka Anda sampaikan di awal, adanya kitab-kitab khusus untuk kaum wanita atau yang membahas nasihat-nasihat untuk kaum wanita, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat-sangat memperhatikan kaum wanita. Di antaranya kitab ini, Tabis Iblis Lin Nisa, ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Maka ini ana ringkas karena terlalu panjang kalau dibahas semuanya. Ana hanya ambil mengutip beberapa poin yang penting dan sering terjadi, khususnya di Indonesia. Dan ana bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tipu daya iblis dalam masalah taharah. Kemudian tipu daya iblis masalah salat. Kemudian yang ketiga, tipu daya iblis dalam masalah umum. Kenapa kita dahulukan taharah dan salat? Ya karena ini yang paling sering kita lakukan, ya kan? Kita minimal sholat 5 waktu. Berarti minimal juga kita taharah, wudu 5 waktu. Nah, makanya ana sampaikan ini secara terpisah, taharah, salat. Adapun masih ada masalah zakat, puasa, haji, umroh, jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Ini tidak kita bahas terlebih dahulu. Kita fokuskan kepada masalah taharah, kemudian masalah salat, dan seterusnya adalah masalah secara umum. Yang pertama, tipu daya iblis dalam masalah taharah. Yang pertama adalah menunda-nunda mandi. Menunda-nunda mandi setelah selesai haid atau nifas atau setelah berhubungan. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah tatkala seorang wanita menunda-nunda mandi, kemudian berarti ia akan tertinggal waktu sholat, dan ini masuk ke dalam dosa besar. Contoh misalkan seorang wanita selesai haid misalkan setelah zuhur jam 2 misalkan. Nah, perhatikan, jam 2 ini kan masih ada waktu untuk sholat zuhur, iya kan? Nah, akan tapi kemudian ia tunda-tunda mandinya sampai akhirnya masuk waktu sholat asar. Sehingga ia seharusnya setelah selesai haid langsung mandi, langsung sholat zuhur. Tapi ia tunda sampai masuk waktu sholat asar, habis waktu sholat zuhur, sehingga ia tidak bisa lagi menjalankan sholat zuhur. Nah, ini tipu daya iblis. Banyak kaum wanita yang memang entah awam atau memang kesibukan atau memang dengan kesengajaan, sehingga terjadilah hal yang demikian. Menunda-nunda mandi tatkala selesai haid, yang paling sering selesai haid. Maka para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalau sudah masuk hari terakhir dari masa haid, maka sering-sering dicek. Sering-sering dicek. Kalau memang sudah berhenti, betul-betul berhenti, segera mandi. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Semakin lama kita menunda mandi, maka itu semakin senang iblis. Semakin membuat senang iblis dan syaitan. Ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Ya, ini penting. Karena banyak terjadi. Begitu pula nanti ini masuk dalam masalah saum. Masalah puasa. Tatkala seorang wanita selesai haid di siang hari bulan Ramadan, ya, maka tetap wajib harus mandi, ya, tetap wajib sholat. Adapun puasa, ini ada perbedaan pendapat. Ya, adapun masalah apakah seorang wanita yang berhenti haid di pertengahan bulan Ramadan atau di siang hari bulan Ramadan, apakah wajib puasa? Dan yang rajih wallahu ta'ala tidak wajib puasa. Ya, yang rajih wallahu ta'ala tidak wajib. Ini ada sekitar 5 atau 6 pendapat. Akan tapi ana ringkas saja yang paling kuat, wallahu ta'ala tidak wajib puasa. Kemudian ada lagi beberapa pendapat ulama, tidak wajib puasa tapi nggak boleh makan minum. Ya, karena untuk menghormati bulan Ramadan, menghormati yang berpuasa juga. Ini pun keliru. Ya, ini pun keliru karena kalau memang tidak wajib berpuasa ya berarti boleh makan, boleh minum. Ngapain dia nggak makan, nggak minum gitu. Ya, ini dalam masalah puasa. Ya, maka perlu diperhatikan. Ya, tetap wajib mandi, tetap wajib sholat. Adapun puasa, ya, maka tidak wajib. Kemudian yang kedua, ya, mandi. Ini beberapa akhwat, ya, berkeyakinan bahwasanya tatkala bersih, ya, dari haid atau dari nifas atau setelah berhubungan kemudian dia wajib mandi, berkeyakinan harus keramas. Dan ini keyakinan yang keliru, ya, keyakinan yang batil. Bahkan sama sekali tidak dilandasi oleh satupun dalil, tidak dari ayat maupun dari hadis. Maka ini perlu diperhatikan para akhwat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang enggak keramas pun enggak masalah. Ya, mandinya tetap sah. Ya. Dan mandi dalam Islam ini ada 2 jenis. Ada mandi yang kamil, yang sempurna, ada mandi yang cukup. Ya. Mandi yang sempurna yang bagaimana? Yaitu yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hadis yang menjadi dasar mandi yang sempurna ini dari Nabi SAW. Yang pertama hadis dari Aisyah dan yang kedua adalah hadis dari Ummu Salamah. Ya, yang kedua-duanya menggunakan lafaz aku melihat. Ya, ini pun dalil bahwasanya boleh, ya, seorang wanita melihat kepada aurat suaminya, ya, karena sebagian orang ini kita dengar berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang suami istri melihat aurat masing-masing. Ini keliru. Banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya istri Nabi SAW melihat auratnya Nabi SAW. Ya, bahkan mandi bareng. Ini juga termasuk sunnah, ya, yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan wajib kita contohi beliau. Ya, yaitu apa? Ya, mandi yang sempurna idealnya dengan mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, ya, kemudian berwudu, ya, dengan wudu yang sama seperti sholat, ya. Kemudian menyela-nyela rambut, ya, kemudian mengguyur tubuh bagian kanan, mengguyur tubuh bagian kiri, kemudian mengguyur seluruh tubuh, ya, dan terakhir cuci kaki. Nah, ini mandi yang sempurna. Adapun mandi yang mujzi, yang cukup maksudnya cukup untuk mengangkat hadas besar. Ya. Yang bagaimana? Ya sudah cukup niat saja. Ya. Mandi yang cukup maksudnya mandi cukup niat, kemudian gebyar-gebyur atau masuk kolam renang nyemplung
atau lagi hujan deras keluar, hujan-hujanan, ya, tapi dengan niat ya, dengan niat, maka ini cukup untuk mengangkat hadas akbar. Ya, jadi nggak wajib keramas. Ya, nggak wajib keramas. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ya perhatikan, berlebihan dalam penggunaan air. Ya, berlebihan dalam penggunaan air. Ya, saat bersuci, baik mandi ataupun wudu. Nah, ini para akhwat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu, tatkala kita ingin mandi pun telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wudu pun telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana beliau berwudu, yang menunjukkan bagaimana beliau mandi, ini semuanya menyatakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung bahwasanya beliau itu sangat minim dalam penggunaan air, sangat minim dalam penggunaan air. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berwudu hanya dengan satu mud. Ya. Satu mud ini berapa ya? Sekitar setengah gayung. Ya. Sekitar setengah gayung. Ya. Ini wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu sok. Satu sok berarti 4 mud. Ya, kalau tadi satu mud sekitar setengah gayung, berarti 4 mudnya sekitar 2 gayung. Ini kalau kita pikir gimana caranya? Ya kan, gimana caranya mandi hanya dengan 2 gayung? Akan tapi ya begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang, nah ini perlu diperhatikan, kalau memang kita belum mampu ya, untuk 100% menyamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mandinya cuma 2 gayung, wudu cuma setengah gayung, maka minimal ya, ini seminimal-minimalnya kita tidak berbuat tabdzir, berlebihan. Misalkan mentang-mentang airnya mudah, airnya gebiar-gebior habis 1 galon atau bahkan 2 galon. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, karena dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, pernah melihat seseorang berwudu. Ya. Dan wudunya kalau zaman sekarang kerannya itu dibuka lebar, dibuka full. Akhirnya airnya ngucur deres. Ya. Kemudian ditegur oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau tegur, jangan tabzir. Ya, ini mubazir. Kemudian dia tanya si orang tersebut, tabi'in tersebut. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini sahabat yang berjumpa dengan Nabi SAW tatkala masih kecil. Artinya tatkala beliau dewasa, beliau sudah Nabi SAW sudah wafat dan bertemu dengan masanya tabi'in. Ditegur, ini merupakan tabzir. Dibalik tanya, apakah dalam wudu ada tabzir? Apakah dalam wudu ada tabzir? Karena perlu diperhatikan, untuk hal-hal ibadah ini sebetulnya tidak ada tabzir, tidak ada kata mubazir. Contoh misalkan dalam perihal berbakti kepada kedua orang tua, terserah antum mau ngasih seluruh harta antum, nggak masalah, ini tidak mubazir. Ya. Tatkala masalah nafkah, ya, baik kepada anak ataupun istri, ya, ini juga nggak ada masalah, ini bukan tabzir. Ya. Contoh misalkan biaya pendidikan, anak kemarin daurah di BSD Tangerang Selatan, ada pondok namanya Al Wildan, yang itu biaya masuknya 60 juta. Masya Allah. Kamarnya ber-AC, pakai lift, 60 juta. Kemudian SPP-nya 6 juta.
Ini ya masya Allah terus. Maksud anak, kalau ada orang tua ingin menyekolahkan anaknya di pondok seperti ini pun bukan tabdzir. Ini bukan perkara, ini bukan masuk dalam perkara tabdzir. Silakan kalau mampu, ya. Kalau ada uangnya. Kalau nggak ada, jangan memaksakan. Pondok yang ada saja udah. Dan memang masya Allah, Al-Mansur dan sekitarnya. Ya alhamdulillah di Kediri ini banyak pesantren. Ya, silakan pilih salah satunya saja. Yang penting akidah dan manhajnya jelas. Nah ini, ya sebetulnya hukum aslinya tidak ada masalah tabdzir, tidak ada kata mubadzir dalam perkara ibadah. Juga dalam contoh lain memuliakan tamu misalkan. Ya, para sahabat zaman dulu betul-betul tatkala ada tamu sembelih unta, sembelih kambing. Ya, kambing satu-satunya disembelih. Ya, bahkan inilah saking memuliakannya tamu dan bukan tabdzir. Jadi kata mubadzir itu adalah dalam perkara-perkara dunia. Ya, contoh misalkan ligamis. Ini akhwat biasanya ngumpulin gamis ini, mumpung murah, mumpung diskon, hati-hati. Ya, ini masuk ke dalam tabdzir. Ya, apalagi kalau dibeli doang, kemudian dipajang di lemari nggak dipakai-pakai. Ini hati-hati. Ini perhatikan para akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan tapi dalam perkara wudu, ya ditegur oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Kemudian ditanya oleh tabiin tersebut, ana lupa nama tabiinnya, apakah mungkin dalam berwudu ada tabdzir? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, iya. Meskipun ya, wa in tawadda'ta fi nahrin jarin, kata beliau, meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir, artinya tetap nggak boleh mubazir. Artinya saking Nabi SAW dan para sahabat betul-betul hemat dalam penggunaan air. Nah, kemudian ini ada syubhat-syubhat dari orang-orang zaman sekarang. Nabi SAW begitu, para sahabat begitu, karena memang beliau hidup di Arab Saudi yang nggak ada airnya misalkan, yang kekeringan. Sedangkan kita di Indonesia alhamdulillah banyak air, jadi harus bersyukur menggunakan air sebanyak-banyaknya. Ya ini pun keliru. Ya enggak. Ya Nabi SAW tinggal di Madinah, tinggal di Mekah, ya, bukan karena airnya sulit sehingga beliau hemat air, bukan. Karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang perkataan mereka benar, ya, kalau memang perkataan mereka benar, Nabi SAW bisa berdoa, kemudian minta sama Allah perbanyak air, kan bisa, sangat memungkinkan. Dan Nabi SAW tatkala berdoa itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dikabulkan. Karena demikian tidak ada satupun riwayat Nabi SAW minta air yang banyak agar wudhu dan mandinya bisa menggunakan air yang banyak. Nah itu permasalahan pertama. Ya, 3 saja. Ini yang paling sering. Ya, tipu daya iblis dalam masalah taharah. Ana ulangi. Yang pertama menunda-nunda mandi. Ya, setelah selesai ya, haid, nifas atau berhubungan. Kemudian yang kedua keyakinan bahwasanya mandi itu harus keramas. Ya, kemudian yang ketiga berlebihan dalam penggunaan air dalam bersuci, baik wudu maupun mandi. Kemudian yang kedua dalam masalah salat. Dalam masalah salat. Yang pertama, ini juga yang paling sering, yaitu apa? Menunda salat padahal sudah masuk waktunya. Ya. Sudah terdengar azan di masjid, itu berarti menandakan sudah masuk waktu salat. Maka segera ambil wudu, segera salat. Ya, segera ambil wudu, segera salat. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan terlena dengan TV, terlena dengan HP dan lain sebagainya. Kalau memang ada uzur, ini nggak masalah. Contoh misalkan anak rewel, ini uzur. Ya. Atau misalkan suami rewel, suami rewel juga uzur. Ya.
atau yang lain sebagainya, pekerjaan rumah, ini nggak masalah, ya. Akan tapi kalau memang sedang santai, masuk waktu sholat zuhur atau sholat asar, maka segera untuk melaksanakan salat. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda, karena nanti khawatirnya kasusnya sama yang seperti tadi, sampai lewat waktunya, atau bahkan waktunya hampir habis, ya, waktunya hampir habis. Inilah yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Ya, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, bukan orang-orang yang meninggalkan salat, mereka salat tapi salat di akhir waktu atau salat di waktu perbatasan. Contoh misalkan salat zuhur, ya, di waktu perbatasan dengan salat asar. Nah, ini yang dimaksud dengan wailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka lalai dari salat mereka. Bukan nggak salat, mereka tetap salat, tapi salatnya lalai, menunda-nunda sampai batas waktunya. Kemudian yang kedua, ya, salat dengan sehelai kain. Ya, ini pun nggak boleh dalam syariat Islam. Nabi SAW sudah bersabda, la tahillu lihaidin salatun, gimana lafadznya? Intinya tidak halal bagi seseorang wanita yang sudah haid, artinya sudah dewasa, untuk sholat hanya dengan selembar kain. Ya. Kenapa? Di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Akhtaul Musallin, kesalahan-kesalahan orang-orang yang sholat, belum memasukkan bahwasanya di antara bentuk kesalahan adalah sholatnya wanita dengan selembar kain. Ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah ada yang namanya mukennah. Ini bagus. Ya, minimal pakai 2 kain, ada jilbabnya, ada roknya. Ya, nggak boleh hanya dengan selembar kain. Ya. Kenapa? Alasannya karena dikhawatirkan tatkala sholat hanya dengan selembar kain, yang pertama auratnya nyeplak, ya, auratnya menyeplak atau tembus pandang. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan ada najis yang nempel di situ dan kita tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah agar, ya, lebih mengagungkan sholat, ya, lebih mempersiapkan sholat. Ya, karena memang tatkala seseorang sholat hanya dengan selembar kain, ya, ini mana persiapannya gitu? Ya, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kan kita sholat menghadap Allah. Ya, ini mana persiapannya gitu? Masa hanya dengan selembar kain? Ya, padahal kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk berhias. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian tatkala kalian pengen ke masjid. Ke masjid ngapain? Ya pengen sholat, pakai pakaian yang bagus, ya. Kalau pria pakai parfum. Kalau untuk akhwat boleh nggak pakai parfum? Boleh, tapi di rumah aja pakai parfumnya, nggak dipakai keluar. Ya, boleh, akhwat pakai parfum boleh. Ya. Juga bilang sama suaminya, minta beliin parfum dong. Ya. Ya, tapi dipakai di rumah aja. Boleh dipakai untuk sholat, boleh. Ya, untuk wanita yang sholat di rumah. Ya, ini ya, intinya persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, menganggap sholat di masjid lebih baik dan lebih utama. Ya, sekarang kita banyak dapati akhwat yang ternyata lebih sering sholat di masjid. Ya, lebih sering sholat di masjid daripada di rumah, dengan anggapan, ya, mengambil hadis bahwasanya sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian di rumah. Ya, menganggap bahwasanya sholat di masjid lebih utama. Akan tapi
lupa atau memang sengaja tidak mengambil hadis bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi masjidi hada." Ya. Salatnya wanita di rumahnya itu jauh lebih utama, jauh lebih afdol daripada ia salat di masjidku ini. Masjidku ini maksudnya apa? Masjid Nabawi, ya kan? Masjid Nabawi, yang mana satu kali salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat daripada salat di masjid biasa. Nah, akan tapi kata Nabi SAW, ya, salatnya wanita di rumahnya lebih utama daripada salatnya di Masjid Nabawi. Ya, apalagi masjid-masjid sekitar, kan gitu. Ya, pemahamannya apalagi masjid-masjid sekitar. Ya, maka jauh lebih utama salat di masjid, salat di rumah sendiri. Kemudian bukan berarti tidak boleh salat di masjid. Boleh salat di masjid, ya. Boleh salat di masjid, tapi ada beberapa syarat yang harus ia penuhi. Yang pertama, ini yang paling penting, ya, enggak sering-sering. Ya, enggak sering-sering. Enggak sholat 5 waktu di masjid terus atau setiap hari di masjid terus. Ya, berarti ini sudah masuk kategori sering. Ya, sepekan sekali sholat di masjid enggak masalah. Ya, sebulan sekali sholat di masjid enggak masalah. Ya. Ini syarat yang pertama. Tidak dijadikan keseringan atau kebiasaan. Kemudian yang kedua, harus izin suami, ya, meskipun tujuannya ibadah, ya, meskipun tujuannya untuk salat, ya, menghadap Rabbul Alamin, tetap keluarnya seorang istri dari rumahnya ini harus izin suami, ya, harus izin suami. Dan suami tatkala istrinya izin untuk salat nggak boleh dilarang, ya, karena Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian halang-halangi hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk pergi ke masjid. Dan faktanya memang sahabiyat, ya, beberapa sholat di masjid, khususnya sholat atamah, sholat isya, ya. Bahwasanya sebagian sahabiyat, ya, sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi SAW, sholat isya berjamaah dengan Nabi SAW. Ya, akan tapi perhatikan, sholat isyanya Nabi SAW itu atamah. Atamah ini sholat isya yang diakhirkan sampai tengah malam, ya, sampai jam 10 malam, jam 11 malam baru sholat isya. Nah ini, makanya sebagian sahabiat sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Kemudian yang syarat yang ketiga, aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Ya, kalau memang di situ disinyalir ada fitnah, ya, maksudnya fitnah dengan lawan jenis, maka, ya, kembali kepada hukum asalnya, yaitu wanita jauh lebih afdol sholat di rumah daripada di masjid. Ya. Kemudian bagaimana dengan Masjidil Haram? Ya, tatkala umroh atau haji, nah, bagaimana dengan Masjidil Haram? Kan tadi Nabi SAW, ya, bilang sholatnya wanita di rumahnya lebih afdol daripada sholatnya di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Nah sekarang kasusnya bagaimana kalau masjidnya Masjidil Haram? Ya, yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid biasa. Di sini ada dua pendapat ulama. Ya. Yang pertama, Masjid Nabawi dapat dikiaskan dengan Masjidil Haram. Artinya sholatnya wanita di hotel, ya, tatkala umroh, tatkala haji, atau di rumah, misalkan punya rumah di Saudi, di Mekah, ya, amin misalkan, ya, itu lebih utama daripada sholat di Masjidil Haram. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, Masjidil Haram pengecualian. Ya, Masjidil Haram pengecualian. Jadi boleh seorang wanita untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian pendapat yang ketiga, kita gabung dua pendapat ini. Kita gabung dua pendapat ini. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya, boleh seorang wanita sholat di Masjidil Haram, ya, selama masa umrohnya, selama masa umroh atau hajinya. Umroh kan di Mekah paling
biasanya berapa, 3 hari ya, atau 5 hari ya, atau tergantung travelnya lah ya. Nah selama di Mekah sholat di Masjidil Haram terus, insya Allah nggak masalah ya. Ini nggak masalah, kita gabungkan dua pendapat barusan, karena memang untuk mendapatkan pahala yang besar tadi 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid biasa. Akan tapi kita harus tetap ada beberapa sholat yang kita laksanakan di hotel atau di rumah atau di penginapan. Nah itu. Kemudian yang keempat ya, merapatkan siku tatkala sujud ya. Ini merupakan kesalahan sholat yang dilakukan oleh kebanyakan wanita ya, tatkala sujud merapatkan sikunya. Padahal sunnahnya sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala sujud sikunya dilebarkan ya. Bahkan Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu belum menggambarkan bahwasanya lebar sikunya Nabi SAW tatkala sujud itu bisa dimasukin anak kambing ya. Saking lebarnya. Dan ini Nabi SAW sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini umum, baik pria maupun wanita. Dan Nabi SAW tatkala sujud melebarkan sikunya. Namun tetap diperhatikan kalau sholat jamaah ya tahu diri. Ya, kalau sholat jamaah tahu diri. Jangan mentang-mentang baru paham, oh ini ada hadisnya. Akhirnya pas sholat jamaah dia lebarkan sikunya, nyempitin sebelah kanan kirinya. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau sholat jamaah ya secukupnya saja, semuatnya saja. Ya. Karena memang jamaah ini disunahkan untuk rapat softnya. Ya. Nah ini perhatikan ya untuk akhwat, ya, tatkala sholat lebarkan sikunya tatkala sujud. Kemudian yang kelima, menggunakan cadar atau penutup wajah ya, di tempat-tempat yang aman dari pandangan laki-laki ya. Atau sebaliknya, melepas cadar di tempat yang tidak aman dari pandangan laki-laki ya. Ini untuk yang bercadar ya, untuk yang bercadar ya, harus diperhatikan pula ya. Kalau memang kita sedang sholat ya, atau sedang kajian ya, dan memang tempatnya tertutup ya, kita rasa aman dari pandangan pria lain ya, lelaki ajnabi ya, maka buka cadarnya ya, buka cadarnya. Karena meskipun ada khilaf di antara para ulama tentang hukum cadar ya, Imam Abu Hanifah mengatakan cadar hukumnya wajib ya, Imam Malik mengatakan cadar hukumnya wajib kalau merasa cantik. Kalau nggak merasa cantik ya sudah berarti tidak wajib bercadar. Atau sudah tua misalkan ya, tidak wajib lagi bercadar. Al-muhim. Ini Imam Malik yang bilang loh ya, bukan anak. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah ya, dan Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib. Nah, intinya ada khilaf di antara ulama. Nah, akan tapi tatkala kita sudah komitmen ya, untuk bercadar, maka pelajari ya, hukum-hukum cadar ya. Termasuk diantaranya tadi ya, tatkala salat cadar itu dibuka karena ada larangan dari Nabi SAW untuk menutup wajah tatkala salat ya. Kemarin sempat ramai nih masa-masa COVID ya, salat pakai masker. Karena memang ada larangannya dari Nabi SAW ya, tatkala sholat menutup wajah. Dan ini hadisnya umum baik pria maupun wanita ya. Akan tapi kalau memang ada hajatnya kayak kemarin ya, masa-masa COVID ya, boleh ya, silakan pakai masker ya. Kemudian softnya agak direnggangin, ini nggak masalah ya, karena memang ada maslahat yang lebih besar ya. Begitupun wanita tatkala salat ya, tidak aman dari pandangan pria, maka tetap menggunakan cadarnya ya. Salat misalkan di rest area misalkan ya, kalau memang tidak aman dari pandangan laki-laki tetap pakai cadar. Atau kalau merasa aman ya, karena beberapa masjid untuk akhwatnya ini memang sangat tertutup dan ini bagus ya, maka tetap
buka cadarnya, kembali kepada hukum asal. Ya. Nah ini pun penting tatkala kajian. Ya. Kajian ini para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau memang kajiannya aman dari laki-laki, kemudian memang khusus untuk muslimah, tempatnya khusus, kajiannya khusus, maka buka cadarnya, ya, biar saling mengenal, biar nggak ada penyusup. Ya. Karena kejadian di Jakarta ini, ya, sering kejadian di Jakarta, di Bekasi kita sering dapat cerita, ada ikhwan-ikhwan bercadar. Ya, ini terjadi wakil ini. Maka bahkan waktu itu Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, ya, beliau sempat marah-marah, ya, marah-marahin akhwat yang nggak mau buka cadar tatkala kajian, ya, padahal aman dari pandangan laki-laki. Ya. Karena memang waktu itu di kajian beliau sebelumnya ada ikhwan yang bercadar tadi. Ya. Kemudian ya apa salam-salaman, peluk-pelukan, cipika-cipiki, al-muhim. Nah, makanya kalau memang aman, ya buka cadarnya sudah. Ini paling aman. Biar kenal satu sama lain, ya. Kemudian biar tadi nggak ada penyusup-penyusup seperti itu. Wa'iyadzubillah. Ya, maka perhatikan. Ini sampai jam berapa? Khawatir tahu zuhur ya. Baik, itu tadi ya 5 tipu daya iblis dalam masalah salat. Ana ulangi. Yang pertama, menunda salat, ya, padahal sudah masuk waktunya. Ya, kemudian yang kedua, salat dengan hanya sehelai kain, ya, selembar kain. Ya. Kemudian yang ketiga, menganggap, ya, salat di masjid lebih baik daripada salat di rumah. Kemudian yang keempat, merapatkan siku tatkala sujud. Dan yang kelima, menggunakan cadar di tempat yang aman dari pandangan lelaki ajnabi, lelaki asing, atau sebaliknya, melepas cadar di tempat yang tidak aman dari pandangan lelaki ajnabi. Kemudian yang ketiga, tipu daya iblis dalam permasalahan yang umum. Ya, ini lebih banyak terjadi sebenarnya, cuman kita cukupkan 5 juga. Ya. Yang pertama, ya, menutup aurat hanya saat salat. Ya, menutup aurat hanya saat salat. Ya. Dan ini banyak ya kita saksikan, ya kan? Wanita-wanita yang muslimah, ya, yang di luar salat, ya, pakaiannya ya seperti itulah. Pakaiannya seperti itu. Tapi tatkala salat sibuk nyariin mukena. Nah, perhatikan. Kewajiban menutup aurat ini bukan hanya wajib tatkala salat. Ya. Dan ini harus difahamkan kepada seluruh wanita kaum muslimin. Ya, bahwasanya kewajiban menutup aurat bukan hanya tatkala salat. Ya. Di luar salat pun tetap wajib. Ya. Nah, adapun batasan pakaiannya maka mudah, ya. Pakaian yang sah digunakan untuk sholat itu berarti bisa digunakan di luar sholat, ya, cukup digunakan di luar sholat, ya kan? Tatkala sholat kita pakai gamis, pakai jilbab lebar, cukup nggak? Cukup, ya. Maka cukup juga digunakan di luar sholat. Atau kalaupun pakai rok, boleh, tapi roknya rok yang panjang lebar, ya, bukan rok mini. Ya, rok yang panjang lebar. Kemudian atasannya pakai jilbab lebar. Nah, ini pun cukup. Nah, batasannya jilbab lebar sampai semana? Yang sah untuk digunakan tatkala salat batasannya sedada. Ya, yang sah digunakan untuk salat ini batas minimum pakaian seorang wanita tatkala salat adalah menggunakan khimar. Ya, khimar itu batasannya sedada. Ya. Jadi kalau sudah menutupi dada maka sah digunakan untuk sholat, sah digunakan untuk sholat. Dan yang lebih afdol di bawah dada, seperut atau selutut, ya. Atau ada yang sampai mata kaki. Ini pun nggak masalah insya Allah. Ya. Nah, Nabi perlu diperhatikan. Ya, yang ingin anak garis bawah adalah
menutup aurat bukan hanya tatkala salat, tapi di luar salat pun wajib untuk menutup aurat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, merasa diri lebih baik ya, karena telah menutup aurat dengan sempurna. Nah, ini talbis iblis untuk akhwat-akhwat yang sudah berjilbab lebar dan bercadar. Ya. Jangan waliyadzubillah pandang sebelah mata muslimah-muslimah yang memang masih menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Jangan. Ya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Ya. Kalau memang nggak bisa, ya sudah minimal jangan kita merasa diri lebih baik. Karena berarti ini sudah masuk sifat sombong. Nah, ya, yang mana al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi sallallahu ya, menolak kebenaran ya, dan meremehkan manusia. Bagaimanapun bentuk peremehannya. Bagaimanapun bentuk peremehannya, termasuk dalam masalah ini. Merasa sudah menutup aurat dengan sempurna sehingga merasa lebih baik daripada muslimah-muslimah yang belum menutup aurat secara sempurna. Ya. Kembali ke tadi kajian, makanya kalau kajian ya, dibuka cadarnya. Kembali lagi dibuka cadarnya. Kemudian kalau memang pas kajian datang muslimah-muslimah yang memang belum menutup auratnya secara sempurna, tetap dirangkul, tetap diajak ngobrol, jangan dipandang sinis. Ya, ini penyakitnya akhwat-akhwat yang udah ngaji. Ya, anak katakan ini penyakitnya akhwat-akhwat yang udah ngaji. Ya, nggak welcome sama yang belum ngaji, dan ini keliru. Ya, ini juga diceritakan oleh Ustadz Abdul Rahim kemarin. Ya, beliau ini presdirnya Al-Wildan. Ya, karena Al-Wildan ini ada 22 cabang, Pak Oni. Ya, di Indonesia. Ya, dan nggak semuanya mahal. Itu yang kemarin Anda datangin yang termahal ternyata. 60 juta. Ya, beliau pernah bilang, beliau cerita kemarin, ya ada ya di Al-Wildan itu di BSD orang-orang Cindo, ya, wanita Cindo, ya, Cina Indonesia. Ya, karena memang di BSD ini banyak Cindo-Cindo. Ya, bos-bos di Serang itu tinggalnya di BSD. Ya, bos-bos di Tangerang tinggalnya di BSD. Datang ke Al-Wildan, pakai celana sepaha, ya, bajunya kelihatan udelnya, nggak pakai jilbab. Suaminya juga datang sama suaminya. Suami juga pakai celana pendek, pakai kaosan. Nanya tentang pendidikan di Al-Wildan, ya, sistem pendidikannya, pembayarannya segala macam. Cuman, ya alhamdulillah disambut dengan baik, ya, dilayani dengan baik. Ya. Kemudian terakhir kabar, ya, alhamdulillah akhwatnya sekarang sudah bercadar. Ya. Bahkan jadi ketua pengajian salah satu masjid besar di BSD. Ya. Ini ya, hidayah nggak ada yang tahu. Ya. Makanya ya tatkala ada wanita-wanita seperti itu, jangan dihindari, jangan disinisin. Ya, justru harus disambut dengan welcome, melayani dengan baik. Ya, barangkali setelah itu hatinya terbuka, Allah masukkan hidayah kepada hatinya dari jalan kita. Ya. Ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, unta merah ini kalau menurut orang Arab ini unta yang paling mahal. Ya, kalau kita mobil apa nih yang paling mahal ya? Alphard masih 1 miliar Pak. Rubicon misalkan, atau Ferrari, mobil-mobil mahal lah. Itu jauh lebih baik daripada harta tersebut. Ya, maka
Ini garis bawahi ya, para akhwat yang udah ngaji, jangan anggap sinis ya wanita-wanita yang belum ngaji. Sambut. Ya, kalau ada yang datang kajian meskipun pakaiannya masih seperti itu, sambut, silahkan, rangkul, ajak ngobrol. Ya. Kemudian tanyain, ya, dari mana tahu kajian ini? Oh, misalkan dari Facebook, misalkan. Oh iya, di sana ada juga kajian. Yuk, minggu kita berangkat bareng, kan enak. Ya. Lambat laun meskipun pakaiannya mungkin awal-awal masih seperti itu, lambat laun pasti akan malu sendiri dia. Ya, yang lain pada berjilbab lebar, bahkan ada yang bercadar, dia sendiri masih pakai celana misalkan, atau masih pakai rok. Nah, lambat laun akan merasa malu sendiri. Ya, ini kalau dakwanya baik. Ya. Dan ini memang agak sulit. Ya, ini penyakit kok nih anak katakan. Ya, di mana-mana. Ya, di mana-mana. Maka perhatikan akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ya, anggapan bahwasanya atau meyakini bahwasanya harta suami adalah harta istri. Ini anggapan yang keliru. Ya, akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, harta suami ada hak istri. Ya, tapi tidak semuanya. Ya, enggak semuanya. Ya, ini perlu digarisbawahi. Ya. Yang hak istri hanya hak apa? Nafkah. Sudah, ini saja. Ya, selebihnya bukan lagi hak istri. Maka perhatikan, yang dititipin uang gaji suaminya. Ya, ingat itu hanya titipan. Ya. Kalau mau dibelanjakan izin dulu. Ya, iya. Dan ini memang keliru juga ya, suami yang ngasih seluruh gajinya kepada istri juga keliru. Ya sebenarnya nggak boleh seperti ini. Ya sebenarnya nggak boleh seperti ini. Cuman mungkin saking memuliakan istrinya, ya kita berhusnudon. Antara memuliakan sama takut beda tipis memang. Ya, memuliakan istrinya atau percaya dengan manajemen keuangan istrinya, akhirnya dikasihlah seluruh gajinya ke istrinya. Tapi ingat, ya, yang menjadi hak istri hanya nafkah. Ya, dan nafkah patokannya cukup. Ya, nafkah patokannya cukup. Cukupnya, perhatikan. Cukupnya batasannya dikembalikan kepada urf setempat, ya, dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Ya. Kalau di sekitaran Kediri, berapa Pak nih biaya hidup? UMR. Lo gaji suaminya UMR, berarti semuanya. Taruhlah, cukup di sini maksudnya cukup untuk sandang, pangan, papan, ya, pakaian, kemudian makanan sehari-hari, ya, dan tempat tinggal. Ya. Taruhlah tempat tinggal bisa ngontrak, ya, yang setahun 6 juta misalkan, atau 1 tahun 12 juta. Ya, berarti kan sebulannya 1 juta. Nah, berarti ditandain tuh 1 juta untuk kontrakan. Kemudian untuk makan sebulan, misalnya 500.000, misal ya ini ya, misal. Jangan protes dulu, kurang Ustaz 500.000. Misal ini contoh. Nah, berarti sudah 1.500.000. Pakaian. Nah, untuk pakaian hitungannya bukan sebulan sekali. Ya, untuk pakaian hitungannya bukan sebulan sekali. Nggak setiap hari juga. Pakaian hitungannya setahun sekali. Ya. Untuk pakaian hitungannya 1 tahun sekali. Kenapa? Karena tadi untuk menghindari penumpukan di lemari. Bayangkan kalau sebulan sekali beli pakaian baru. Akhirnya beli lemari baru. Ya. Maka perhatikan. Nah, kalau ini sudah cukup, kadar ini sudah cukup, maka yang selebihnya itu bukan lagi hak istri. Ya, bukan lagi hak istri. Artinya kalau ingin membelanjakan harus izin. Contoh misalkan
B, kayaknya butuh rak piring baru deh. Nah ini harus izin suami. Atau butuh kursi baru, ya. Atau misalkan ada apa namanya tarikan di sekolah buat anak jalan-jalan misalkan. Nah, ini harus dengan seizin suami. Minimal kalau nggak izin kasih info. Ya, minimal kasih info. Bi, ini ada lemari murah loh, diskon lagi. Ya sudah, beli. Ya, nah, ini perhatikan ya. Intinya harta suami bukan harta istri. Yang benar, harta suami ada hak istri di situ. Nah, kemudian adapun harta istri, nah ini perhatikan, adapun harta istri 100% harta istri. Ya. Perhatikan, harta istri 100% harta istri. Tidak ada hak suami di situ. Bahkan tidak ada hak anak di situ karena kewajiban nafkah itu di suami. Jadi kalau misalkan istrinya juga kerja, ya entah misalkan jualan online, entah ngajar, entah apapun itu, ya istrinya ngajar juga atau kerja juga, maka penghasilannya itu murni hak istri. Ya, suami kalau pengen minta tambahan, minta ya. Ini juga harus seizin istri. Ya, maka perhatikan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, safar tanpa mahram. Ya, safar tanpa mahram. Dan ini banyak. Ya, dan ini banyak. Ya, maka perhatikan. Ya, kata Nabi SAW, la tahillu lil mar'ati tu'minu billahi wa rasuli antusafira lailatan. Ya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia pergi dalam jarak 1 hari 1 malam itu tanpa mahram. Ya, maka tidak halal berarti haram, bukan tidak halal oh berarti bisa makruh Ustaz. Nah ini nggak bisa kayak gitu. Karena kebanyakan orang zaman sekarang kalau lafadznya la yahillu atau tidak dihalalkan ditakwil atau di otak-atik, oh, ini kalau nggak halal berarti kan masih mungkin makruh, ya nggak sampai haram. Ya, yang jelas, ya, yang sahih kalau sudah ada lafadz la yahillu atau tidak dihalalkan berarti lawannya adalah haram. Ya, maka haram bagi wanita untuk safar tanpa mahram. Ya. Nah, untuk mahramiyahnya pun perhatikan, ini ada syaratnya. Ya. Mahramnya yang pertama syaratnya adalah zukur, harus laki-laki. Ya, harus laki-laki. Meskipun memang dalam pendapat Imam Syafi'i dibolehkan safar dengan wanita lain atau dengan sekelompok wanita. Akan tapi perlu diperhatikan, fatwanya Imam Syafi'i ini atau pendapat Imam Syafi'i ini untuk haji dan umroh. Ya, untuk haji dan umroh, safarnya seorang wanita dengan jamaah wanita boleh, tapi untuk haji dan umroh. Adapun untuk safar selain haji dan umroh maka tidak diperbolehkan. Ya, maka syarat mahram yang pertama yang untuk menemani safar adalah laki-laki yang pertama. Kemudian yang kedua berakal. Ya, yang kedua berakal. Ya, kalau nggak berakal apa gunanya mahram? Kan di situ. Ya, karena kan tujuannya, maksud syar'i, tujuan syariat mewajibkan wanita safar dengan mahram adalah agar ada yang menjaganya. Ya, agar ada yang menjaganya. Kalau yang diajak tidak bisa menjaga, maka ini tidak memenuhi kriteria sebagai mahram menemani safar. Itu syarat yang kedua. Berakal. Yang ketiga balik. Ini juga sama. Kalau yang diajak masih kecil, anak masih bayi, kan anak saya mahram Ustaz, tapi masih umurnya masih 2 tahun misalkan. Ini apa manfaatnya? Kalau diganggu ya anak lagi pertama pasti. Ya. Kemudian yang keempat
amanah. Ya, yang keempat, amanah. Ya, artinya kalau memang ada seorang pria meskipun untuk keluarga sendiri tapi dia fasik, maka tidak bisa diajak safar. Tidak bisa diajak safar. Nah, ini mahram yang bisa diajak untuk safar. Selain ada hubungan kekeluargaan ya, karena mahram itu kan ada hubungan kekeluargaan. Tapi juga harus ada laki-laki, yang pertama syaratnya, kemudian yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat amanah, bisa dipercaya. Kemudian yang kelima, di antara tipu daya iblis ya, kepada kaum wanita adalah ya, syubhat-syubhat liberalisme dan feminisme yang ada di zaman sekarang. Ya. Misal dalam masalah jilbab, ini paling sering dibahas oleh orang-orang liberal. Ya. Jilbab itu yang penting jilbabin hatinya. Ini keliru. Ya. Yang namanya jilbab untuk kepala, bukan untuk hati. Gimana pakai jilbab di hati? Ya, dibelah dulu dadanya gitu. Terus dipakein jilbab, kan nggak bisa. Ya. Ini keliru. Termasuk menjilbabkan anak padahal belum balik misalkan. Ini pun syubhatnya orang-orang liberal. Ya, karena di antara hak anak kepada kedua orang tuanya adalah untuk dididik. Ya, dididik dengan sebaik mungkin, dan termasuk pendidikan adalah membiasakan anak wanita pakai jilbab meskipun belum balik, meskipun masih kecil, masih usia 2 tahun dipakai jilbab. Kan ada tuh jilbab untuk anak-anak bayi, balita. Nah, ini diantara bentuk pembiasaan agar besarnya nanti sudah terbiasa pakai jilbab. Ya, sama seperti anak-anak yang belum balik sudah diperintahkan sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk pembiasaan. Ya, tujuannya untuk pembiasaan. Kemudian feminisme. Zaman sekarang ada yang namanya emansipasi wanita. Ya, wanita ingin disetarakan dengan kaum pria. Ini pun tidak benar. Ya, ini pun tidak benar. Islam sudah mengangkat derajat wanita sangat tinggi. Ya, kalau kita baca sejarah-sejarah sebelum datangnya Islam, ya, tatkala dunia masih dikuasai oleh Yunani dan Persia, sebelum adanya Romawi ya, Yunani dan Persia, ya, kemudian dikuasai oleh Romawi dan Persia. Ini status wanita di zaman itu sangat rendah. Ya, status wanita di zaman itu sangat rendah. Ya. Bahkan bisa kita katakan jauh lebih rendah daripada anjing. Ya, karena anjing di zaman itu sangat dimuliakan, dijadikan hewan peliharaan, dijadikan hewan penjaga. Tapi wanitanya, wal'iyadzubillah. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian datang Islam, meruntuhkan stigma-stigma tersebut. Ya, mengangkat tinggi derajat wanita. Bahkan pernah tahu ada perang ya, yang disebabkan hanya untuk membela satu orang wanita. Pernah dengar? Namanya perang Fathu Ammuriyah. Penaklukan kota Ammuriyah. Ammuriyah ini kekuasaan Romawi. Ya. Yang mana ada seorang wanita ya, dilecehkan, ditarik jilbabnya, ya. Kemudian dia berteriak, wa mu'tasimah, wahai mu'tasim, karena khalifah pada saat itu adalah mu'tasim. Ya, akhirnya sampailah berita tersebut, ya, kabar tersebut kepada mu'tasim. Ya. Kemudian mu'tasim membawa 100.000 pasukan kaum muslimin menaklukkan kota Ammuriyah. Menaklukkan kota Ammuriyah, dan kota Ammuriyah rata hanya untuk demi membela seorang wanita. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat ya, mengagungkan, sangat memuliakan kaum wanita. Justru malah emansipasi wanita, penyetaraan gender
ini malah menurunkan derajat wanita. Wanita disuruh kerja, ya kan? Kan kalau emansipasi berarti wanita juga wajib cari nafkah. Padahal dalam Islam yang wajib cari nafkah siapa? Suami. Sudah wanita tugasnya di rumah, ya, ngatur rumah, ngurus anak. Kemudian boleh kerja, boleh, tapi ya uangnya untuk pribadinya, bukan untuk nafkah. Ya, bahkan kalau seorang wanita ditinggal suaminya, pergi, ya, entah cerai ataupun meninggal, ya, maka perhatikan, kalau cerai maka nafkahnya kembali kepada keluarganya, berarti kembali kepada ayahnya atau kakeknya atau kakek-kakeknya dan seterusnya. Kalau sudah nggak ada, kembali kepada pamannya, ya, kembali kepada pamannya, ya, Pak D atau Om pamannya itu. Kemudian kalau tidak ada, kembali kepada anaknya, ya. Kalau anaknya belum bisa cari nafkah, baru dia membiayai hidupnya sendiri. Sebelumnya ditanggung pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup, ya berarti baru dia membiayai dirinya sendiri. Nah ini, ya, intinya nafkah itu wajib untuk pria, ya, bukan untuk wanita. Dan emansipasi wanita, ya, kalau diterapkan justru malah merendahkan kaum wanita. Ya, sudah enak kan di rumah, ya, nyapu, ngepel, udah selesai tidur. Enak nggak? Ya, di luar suaminya panas-panasan, kerja, capek-capek, pusing-pusing, ya kan? Ya, maka ini perlu diperhatikan, ya, sangat-sangat perlu diperhatikan. Kemudian di antaranya juga, ya, feminisme di zaman sekarang menolak tentang syariat poligami. Ya, ini rame nih biasanya nih. menolak syariatnya. Ya. Urusan mau nggak mau itu urusan kalian, ya, ummahat semuanya sama suaminya masing-masing. Ya. Tapi untuk syariat, perhatikan, tidak boleh menolak syariat. Ya. Meskipun saya nggak menolak tapi nggak mau dipoligami, ya silahkan boleh. Tapi kalau sudah menolak syariat, maka hukumnya kufur. Ya, hukumnya kufur. Dan ini yang sekarang lagi disuarakan oleh feminisme, ya, di zaman sekarang. Kalau Anda nggak tahu, di Kediri ada nggak kayak gini? Pasti ada, mungkin nggak tahu. Kalau di kota-kota besar di Jabodetabek, ini banyak kampanye menolak syariat poligami. Ya. Nah, perhatikan, ini hukumnya kufur. Ya, atau memandang bahwasanya istri kedua adalah pelakor. Ah, ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Enggak demikian. Ya. Atau seterusnya, istri ketiga, istri keempat, pelakor atau perusak rumah tangga orang dan lain sebagainya. Ini tidak dapat dibenarkan. Ya. Maka perhatikan, kalau terjadi seperti ini, maka waliyadzubillah hukumnya bisa kufur, ya, keluar dari agama Islam, karena menolak satu dari banyak syariat Islam, yang mana syariatnya sudah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis maupun ijma'. Ya, maka tidak boleh ditolak. Mau nggak mau itu urusan masing-masing. Ya, mau nggak mau urusan masing-masing. Tapi kalau sudah urusan syariat, maka tidak boleh ditolak. Kemudian itu tadi, ya. 5, Anda ulangi. Yang pertama, menutup aurat hanya saat sholat, ya. Kemudian yang kedua, merasa diri lebih baik dari wanita-wanita yang belum mengaji atau yang belum menutup auratnya secara sempurna. Kemudian yang ketiga, anggapan bahwasanya harta suami adalah harta istri, ya, 100%. Ya, yang benar, harta suami ada hak istri. Kemudian yang keempat, safar tanpa mahram. Kemudian yang kelima, syubhat, liberalisme dan feminisme. Kemudian Anda tutup dengan kiat-kiat, beberapa kiat-kiat agar terhindar dari tipu daya iblis ini. Yang pertama, tentunya senantiasa berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul-betul berdoa. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, wahai Allah,
kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya, termasuk pertolongan dalam menjauhkan diri dari tipu daya iblis. Ya. Atau memohon perlindungan dari syaitan, godaan-godaan syaitan. Kemudian yang kedua, senantiasa berzikir. Ya, senantiasa jaga zikir. Zikir setelah salat, zikir pagi petang, atau zikir-zikir yang sifatnya umum. Ya, yang tidak terikat waktu dan tempat. Ya. Contoh misalkan lagi nyapu sambil zikir, ya. Kemudian lagi nyuci, ya, kalau nyucinya nggak di kamar mandi, ya sambil zikir. Nah ini, ya, senantiasa berzikir. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu dan dekat dengan ahli ilmu. Ya, menuntut ilmu dan dekat dengan ahli ilmu. Karena kalau kita nggak tahu apa saja tipu daya iblis, bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya, kalau kita nggak tahu apa saja tipu daya iblis, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dan caranya adalah dengan menuntut ilmu, juga dekat dengan para ulama. Kemudian yang keempat, kita cukupkan, yaitu berteman dengan wanita-wanita yang salihah. Ya, berteman dengan wanita-wanita yang salihah. Akan tapi bergaul, ya, untuk bergaul dengan siapa saja, ya, wanita manapun. Ya, wanita manapun. Ya, ini silakan, baik yang salihah maupun yang tolihah. Tolihah itu lawan dari solihah. Pakai to, bukan pakai sot. Ini nggak masalah kalau dalam bergaul, ya. Tapi untuk menjadikan teman dekat, sahabat karib, ya, atau bahkan keluarga, ya, maka harus wanita-wanita yang salehah. Ya. Karena jelas almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Salah seorang di antara kalian agamanya akan sama seperti agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bersahabat atau berteman. Baik, ini saja. Kita baca beberapa pertanyaan. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Kalau tidak, ya beberapa saja insya Allah. Bismillah, Afwan bertanya Ustadz, bagaimana yang harus dilakukan istri misalnya apabila melihat pemandangan seorang ayah melaknat anaknya ketika marah. Sudah melaknat diulang-ulang dan dengan suara keras, tepat di hadapan anaknya. Ini ayah maksudnya suaminya berarti? Iya. Nah, maka kewajiban istri atau sikap yang harus dilakukan istri adalah yang pertama dulu, meredam amarahnya. Ya, meredam amarahnya. Jangan langsung dinasihatin. Nggak boleh kayak gitu. Jangan, orang lagi emosi nggak bisa dinasihatin. Ya, redam dulu amarahnya, tenangkan, ambilkan minum, layani, ya, diranjang, ya. Kemudian setelah tenang, ya, pikirannya fresh, ya, baru dinasihati. Ya, yang begitu nggak boleh loh. Itu kan anak-anak kita. Ya, masa dilaknat, masa didoakan keburukan. Yuk kita doakan yang baik-baik saja, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau tidak bisa sekali dua kali, ya ini wajar. Ya, karena nasihat kalau sekali dua kali diterima, nggak ada orang kafir. Ya, nasihat kalau satu kali dua kali langsung diterima, ya nggak ada orang kafir. Ya, semuanya muslim sudah masuk surga semua. Nah ini butuhnya sabar. Ya, sudah dinasihati sekali dua kali belum ada perubahan, maka bersabar. Ya. Kemudian sudah semakin parah misalkan, ya, maka minta bantuan orang lain. Ya, dalam artian di sini yang memang dihormati oleh suami, entah temannya atau gurunya, ya, atau ustadznya, ya, minta bantuan orang tersebut. Ya. Kalau memang sudah parah, ya, boleh minta cerai, ya, boleh minta cerai. Tapi ini jalan-jalan paling terakhir. Ya, selama masih ada jalan keluar lain, ya nggak boleh. Ya, jangan dulu minta cerai. Karena kebiasaan melaknat ini kebiasaan yang buruk. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walan namam. Kata Nabi SAW,
seorang mukmin itu tidak suka menuduh, ya, tidak suka melaknat dan tidak suka namimah, mengadu domba. Jadi bukan sifat seorang mukmin. Ya, maka tadi ya, sikapnya yang pertama diredam dulu amarahnya. Ya, kalau sudah fresh, ya, baru dinasihati. Dan biasakan untuk menasihati suami ini gunakan bahasa-bahasa yang sambil bercanda misalkan. Karena memang pria ini memang sifat dasarnya keras kepala. Ya, sifat dasarnya adalah pemimpin. Ya, pemimpin kalau merasa direndahkan oleh yang dipimpin, nah ini malah marah, ya, nggak mau terima. Meskipun yang disampaikan benar, meskipun si suami juga tahu itu benar. Gitu. Tapi bisa jadi pemilihan bahasa yang salah dapat mempengaruhi, ya, penolakan suami tatkala dinasihati. Ya, kemudian bersabar, ya, kemudian meminta bantuan kepada orang lain yang dinilai dihormati, ya, dihormati oleh suami tersebut. Kemudian yang paling terakhir, ya, kalau memang tidak ada lagi jalan, ya, boleh minta cerai, karena yang berarti suami yang buruk. Allah Ta'ala alam. Untuk salat, jika kita qadarullah safar, kemudian salat di masjid yang laki-laki ajnabi bisa melihat kita, apakah cadar boleh tetap ditutup atau tetap dibuka? Ya ditutup, ya ditutup. Tadi, ya, jadi kita sudah jelaskan kalau memang tempatnya tidak aman dari pandangan laki-laki, baik tatkala safar maupun tatkala mukim, ya, maka tetap menggunakan cadar boleh. Ya, boleh tetap menggunakan cadar. Ya, kalau memang sebaliknya tempat tersebut aman dari pandangan laki-laki, maka dibuka cadarnya. Baik. Saat salat, kalau kita memakai baju biasa atau daster, kemudian memakai mukena, berarti dibolehkan ya Ustaz? Boleh, ya, boleh, meskipun dalamannya daster. Hatta meskipun dalamannya pakaian dalam, kemudian pakai mukena, ini boleh. Atau daster tanpa pakaian dalam, kemudian pakai mukena, boleh. Yang penting tidak selembar atau tidak sehelai. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita sholat di masjid yang kita rasa masih bisa dan masih bisa dilihat laki-laki ajnabi, apakah kita tetap boleh memakai cadar atau dilepas? Kalau memang dirasa masjidnya tidak sedang safar, ya sholat di rumah. Kalau tidak sedang safar, ini kan pertanyaan masih sangat umum nih. Ketika kita sholat di masjid yang kita rasa masih bisa dilihat laki-laki ajnabi, kalau memang masjidnya masih dekat rumah, ya, maka sholat di rumah lebih afdol. Kalau memang sedang safar, ya, tadi ya, boleh atau tetap dibuka, tetap dipakai cadarnya. Ya. Pokoknya ingat patokannya selama masih ada kemungkinan terlihat, ya, oleh lelaki ajnabi, maka tetap pakai cadar. Kalau dirasa sudah aman, maka boleh dilepas. Abang Ustaz, anak IRT dan semua gaji suami plus bonus anak yang bawa, katanya buat tabungan. Masya Allah. Suami anak paling bawa sekian rupiah, nafkah sudah ada sendiri. Nah, misal anak beli gamis itu anak pakai uang tabungan suami, bagaimana Ustaz? Nah, yang sebelumnya suami anak bilang gunakan uang dengan bijak. Apakah anak harus izin lagi kalau boleh? Ya, izin, tetap harus izin. Ya, karena kata-kata suami gunakan uang dengan bijak ini belum bersifat izin. Ya, belum bersifat izin, hanya izin secara umum boleh digunakan. Ya, kalau memang keperluan-keperluan yang mendesak. Tapi kalau pengen beli gamis misalkan, ini tetap harus izin. Ya. Kalau menggunakan uang tabungan suami, kalau menggunakan uang tabungan istri ya terserah. Nah, ini makanya penting, tatkala istri dapat nafkah, kalau bisa ditabung. Biar kalau pengen beli apa-apa, nggak usah izin, dan boleh. Bagaimana kalau mendapat pakaian syar'i? Mendapat pakaian syar'i tidak beli sekitar 3-5 potong. Lumayan menambah isi lemari. Apakah bisa menggunakan pakaian?
Hah? Apakah bisa menggunakan pakaian ini karena lebih bagus dan memberikan pakaian lama karena tidak suka? Boleh, terserah. Udah harta pemberian orang itu sudah milik antuna semua. Ya, yang sudah diberikan itu sudah pindah kepemilikan. Jadi terserah mau dipakai yang lama dijual atau yang itu dijual karena masih bagus, atau dikasih ke orang atau diapakan, terserah. Ya, karena kalau sudah dikasih berarti sudah pindah kepemilikan. Apakah punggung tangan wanita termasuk aurat dalam salat dan batasan aurat wajah itu mana saja dalam salat? Punggung tangan bukan aurat. Ya, punggung tangan ya ini sama seperti telapak tangan. Ya, karena kalau punggung tangan aurat gimana nutupnya? Ya. Kan telapak tangan bukan aurat. Punggung tangannya kalau aurat gimana nutupnya? Ini menyulitkan. Ya, ini menyulitkan dan kaidah agama kita itu syariatnya syariat yang mudah dan memudahkan. Kalaupun ada syariat-syariat yang sulit, pasti ada kemudahan di balik kesulitan tersebut. Nah, jadi punggung tangan bukan aurat. Kemudian batasan wajah, batasan aurat wajah dari apa namanya? Ini apa ini namanya nih? Telinga. Ini ininya nih. Al-muhim dari telinga ke telinga. Ya. Dari kalau telinga kita ada yang menonjol ini nih. Bukan yang buat anting ya, bukan, atasnya. Ada yang menonjol, nah dari situ apa ini namanya? Sampai telinga sebelahnya. Ya. Ini dari samping ke samping. Ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kemudian dari atas, perhatikan dari atas, dari awal tumbuhnya rambut. Kalau normal dari awal tumbuhnya rambut. Kalau nggak normal, gimana Ustaz nggak normal maksudnya? Ada yang pembotakan dini misalkan, atau rambutnya rontok di depan. Nah, orang-orang yang rambutnya rontok di depan, ini ngambilnya dari jidat atas, ya, jidat atas sampai ke bawah dagu, ya, sampai ke bawah dagu. Nah ini wajah, ya. Artinya kalau pengen wudu, nah ini juga harus terbasuh semua. Ya, ini juga harus terbasuh semua. Nah, sekarang permasalahan, kalau tatkala salat ada sedikit rambut yang keluar, ya, kan rambut aurat nih, ya kan? Tapi sedikit keluar tatkala salat, ya, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau ya, tidak disengaja atau disengaja, ya, selama itu sedikit, ya, hanya beberapa helai misalkan, maka ini tidak mengapa, ya, tidak membatalkan salat, ya, salatnya tetap sah. Ya, begitupun, perhatikan, begitupun tatkala salat misalkan ada rambut yang rontok, ya, misalkan tatkala salat ada rambut yang rontok, ini pun tidak membatalkan salat. Allah Ta'ala alam. Cukup? Ada pertanyaan lain? Pas jam 10 kalau nih. Baik, kalau cukup ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Anu bilang baik, pengen ngopi, pengen ngomong dong. Kapan? Ayo. Habis ini lah. Ref. Iya. Bagaimana memberi pengertian kepada anak usia 7 tahun ketika ini ada yang menyuruhnya sholat berjamaah 5 waktu di rumah tetangga yang ada musolanya, musola tersebut dipakai jamaah warga. Sedangkan kami mengetahui bahwa seharusnya dia ke masjid, namun jauh tempatnya. Si anak juga kebingungan. Tayyib.
Yang pertama yang menjadi dasar syariat ini adalah hadis dari Nabi SAW, muru auladakum mahum abna'u sab'in wadribuhum mahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukul mereka tatkala usia 10 tahun. Perlu dipahami. Yang pertama, orang tuanya harus paham bahwasanya hadis ini muru auladakum bis salah, ya, adalah salat secara mutlak. Artinya bukan hanya gerakan-gerakan salat, bukan hanya disuruh salat ke masjid, ya, tapi yang lebih utama sebelum disuruh ke masjid misalkan, ajarkan dulu adab-adab di masjid, ya, atau di mushola. Kemudian pentingnya salat jamaah, ya, doa-doa tatkala salat. Ini juga kekeliruan banyak orang tua yang memahami hadis ini. Tatkala mereka mengajak anaknya ke masjid, anaknya nggak bisa atau belum hafal doa salat, sehingga apa yang terjadi? Tatkala yang lain salat, anaknya ribut, ya. Ini banyak di masjid-masjid. Kenapa? Karena tadi, ya, salah satu sebabnya belum hafal doa-doa salat. Nah, maka termasuk muru auladakum bisolat, perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun, termasuk hafalkan dulu doa-doa salatnya. Doa istiftah apa, Al-Fatihah, surat pendek, doa ruku apa, doa iktidal apa, dan seterusnya sampai salam. Artinya anak di briefing dulu di rumah di usia 7 tahun. Ya. Kemudian kalau dirasa siap, baru bawa jamaah, baik musola ataupun masjid, ya, baik musola maupun masjid. Dan ini nggak masalah, ya, karena di sini musola tersebut dipakai jamaah warga. Nah, ini nggak masalah, ya, karena penamaan, ya, ini nggak masalah, ya, nggak masalah. Musola rumah nggak masalah, ya, karena penamaan musola masjid ini hanya ada di Indonesia, ya. Kalau di Arab, di negara aslinya, ya, pokoknya yang dipakai untuk sholat itu masjid, ya. Sedangkan musola ini lapangan yang digunakan untuk sholat id, sholat istisqa, dan sholat sebagainya di luar sholat 5 waktu. Yang digunakan untuk sholat 5 waktu itu namanya masjid meskipun kecil. Ya, kalau di kita kalau kecil namanya musola, kalau besar namanya masjid. Nah, ini keliru. Ya, yang benar, ya, selama dia digunakan untuk sholat 5 waktu namanya tetap masjid, nggak masalah. Ya, apalagi sini digunakan juga untuk jamaah para warga, karena, ya, inti tujuan dari pensyariatan tersebut adalah mengenalkan salat jamaah kepada anak, ya, mengenalkan salat jamaah kepada anak. Ya, jadi meskipun misalkan si anak nih dari usia 7 tahun di briefing gerakan-gerakan salat, kemudian bacaan-bacaan salat, kemudian disuruh sholat ngikutin uminya di rumah, ini pun nggak masalah. Nanti tinggal jelasan, nanti kalau kamu sudah besar sedikit, ya, kamu sholat jamaahnya di musola ya, atau di masjid ya, sama bapak-bapak. Nah, karena kamu masih kecil, jadi sholat jamaahnya di rumah sama umi, sama ibu. Ya. Ini nggak masalah. Ini masih termasuk muru auladakum bisolat wa abna'u sab'in. Ya, jadi jangan sempitkan makna perintah sholat hanya bawa anak ke masjid. Ini keliru, ya, karena ini kita dapati, ya, banyak orang-orang yang seperti ini akhirnya di masjid hanya bikin ribut, ya, di masjid hanya bikin rame, nggak ikut sholat, enggak, ya, atau ikut sholatnya pas sudah tahiyat akhir, ya, ikut salam doang, habis itu lari lagi. Dan ini kemudian nyampe rumah, udah sholat, udah mi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ya, orang tua, ini umum semuanya. Ya, kita yang sudah punya anak, maka perhatikan betul-betul anak kita. Ya, jangan sampai dibawa ke masjid malah bikin ramai. Tapi itu saja dari anak. Jadi yang pertama tadi orang tuanya juga harus paham tentang pola anaknya. Ya, jadi ajarkan dulu gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, adab-adab di masjid. Kemudian kalau sudah siap, ya dirasa siap, diminta ke masjid. Dan jangan cuma diminta, ini bapaknya harusnya yang ngajak. Ya, bapaknya yang ngajak. Ini anak, Allah ini ada bapaknya atau enggak? Kalau ada bapaknya, suruh ini, ajak bapaknya sholat.
Ya, kecuali kalau bapaknya nggak ada, ya zuhur, asar itu bapaknya mungkin belum pulang, ya silakan suruh sendiri. Tapi kalau ada bapaknya, maghrib, isya, subuh, ya minta atau ayahnya ini atau suami ajak anaknya ke masjid. Ya. Kemudian tatkala sudah sampai di masjid, jangan dilepas, suruh sholat samping orang tuanya. Ya, suruh sholat samping orang tuanya. Nah, ini juga banyak kesalahan tatkala diajak ke masjid dilepas. Yang penting anak saya ke masjid. Enggak. Ya, ke masjid malah bikin ramai. Jangan dilepas. Ya. Kemudian kalau ya, anak melakukan kesalahan tatkala di masjid ribut, itu dinasihati. Ya, dinasihati di rumah, jangan di masjid. Ya, dinasihatinya di rumah. Kemudian bisa dihukum dengan cara untuk kali ini kamu enggak abi ajak, enggak ayah ajak ke masjid. Nah, insya Allah dengan demikian akan lebih menimbulkan rasa rindu untuk ke masjid daripada ke masjid hanya bercanda, main-main dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Cukup ya? Gulda, masya Allah. Gue pulang aja. Lupa, nggak sadar karena mau pulang ini. Masuk rekaman tadi.